Juli 1957. Hari itu berjalan seperti biasa di negara bagian Kerala, India. Para penduduk sudah memenuhi jalan dan siap beraktivitas. Lalu, hujan mulai mengguyur. Mereka menjerit ketakutan sambil berlarian. Seketika itu juga, situasinya jadi mencekam seperti dalam film horor. Tetesan hujannya berwarna merah seperti darah. Oh, ini bukan film loh ya, tapi benar-benar terjadi. Coba bayangkan, fenomena yang biasa kamu lihat di luar jendela itu perlahan berubah menjadi warna merah. Pakaian orang-orang yang kehujanan pun berubah jadi pink. Hal yang pertama terlintas di pikiranku justru, seharusnya aku sudah siap menghadapi hari kiamat. Tapi ada alasan logis kok. Awalnya, para ilmuwan menyangka hujan merah ini disebabkan oleh ledakan meteorit. Tapi penelitian berikutnya menghasilkan teori lain. Warna merahnya berasal dari spora alga yang terbawa angin. Spora ini tercampur dengan awan hujan dan terbentuklah hujan merah yang cantik sekaligus menakutkan. Kamu terkejut ya? Tapi mereka sudah terbiasa dengan fenomena ini kok. Hujan merah kerap terjadi di daerah itu. Hujan jenis lain juga telah menggemparkan penduduk di sekitar Washington dan Oregon. Namanya hujan susu karena berwarna putih. Fenomena ini telah mengejutkan para ilmuwan. Bahkan saat meneliti tetesannya, mereka tidak bisa menjelaskan asal-muasalnya. Setelah melalui pemikiran panjang, mereka menyimpulkan dua hal. Angin bisa saja membawa abu vulkanik dari gunung berapi di Rusia. Karena bercampur dengan air, tetesnya berwarna putih. Alasan lainnya yaitu karena debu dari danau di Oregon Tengah bagian selatan. Oke, memangnya ada ya hujan warna lain? Ada dong. Pada musim panas tahun 2002, hujan hijau turun di dekat Kolkata. Wujudnya memang mirip seperti cairan asam yang membahayakan, tapi bahan penyusunnya hanyalah bunga dan serbuk sari dari bunga mangga. Oh ya, satu bahannya yang agak belum disebutkan nih, kotoran lebah. Hujan serupa juga pernah terjadi di Moskow, Rusia. Bedanya, bahan penyusunnya berupa serbuk sari pohon betula. Saat melihat air hujan berwarna hitam, pasti aku akan mengira hari kiamat akan segera datang. Tapi hujan hitam juga tidak berbahaya kok, kecuali kalau kamu baru saja mencuci mobil. Hujan hitam terbentuk dari campuran air dan debu vulkanik atau debu kosmik. Jadi, mobilmu yang saat ini kotor disebabkan oleh partikel debu yang ada di dalam bumi selama jutaan tahun. Atau debu yang terbang di luar angkasa. Mungkin umurnya lebih tua dari sistem tata surya kita. Hujan coklat juga pernah turun di Rusia Selatan loh. Warga setempat takut dan curiga kalau pabrik-pabrik di sekitar situ telah membuang zat berbahaya ke udara. Tapi setelah diteliti, biang keladinya lagi-lagi debu yang berasal dari Afrika. Jauh sekali ya. Ternyata bukan cuma hujan warna-warni loh yang menakutkan. Kita pasti pernah memimpikan uang bisa turun dari langit. Iya kan? Hal ini pernah terjadi loh di sebuah kota di Rusia. Pada tahun 1940, lebih dari 1.000 keping koin perak berterbangan di udara karena terangkat oleh tornado dahsyat lalu menghujani kota itu. Koin ini ternyata harta karun yang terkubur, semuanya berasal dari abad ke-16. Sayangnya, sulit sekali menghitung nilai totalnya. Tapi hujan ini tercatat sebagai hujan termahal sepanjang sejarah. Kamu butuh uang? Yuk kita berdoa saja, hujan uang akan terjadi lagi. Tapi bagaimana kalau benda yang berjatuhan justru berlian, bukan koin? Hei, ini benar-benar terjadi loh. Tapi bukan di bumi, hujan berlian sering terjadi di Jupiter dan Saturnus. Para ilmuwan menyatakan diameternya mencapai 1,27 cm. Lumayan besar lah untuk dijadikan batu permata di cincin. Berlian terbentuk jauh tinggi di angkasa akibat komposisi atmosfer dan badai. Tapi kedua planet ini merupakan gas raksasa. Jadi, saat jatuh, berlian ini akan sampai di inti planet, mencair, lalu menguap kembali ke udara. Siklusnya pun berulang lagi. Kadang hujan juga bisa berupa oat, gandum hitam, bunga, atau bagian tanaman lainnya. Pada tahun 1869, terjadi hujan daun ek di kota Utrecht, Prancis. Warga setempat sangat kaget karena cuaca saat itu cerah dan tak berawan. Tapi dedaunan ini berterbangan di langit dan beberapa saat kemudian jatuh ke tanah. Ternyata, tornado telah menerjang area ini 6 hari sebelumnya dan dedaunan ini rontok dari pohonnya. Selama 6 hari itu,
Angin mengangkatnya ke udara dan terus melambungkannya. Sampai akhirnya, daun-daun ini kembali berjatuhan. Arachnofobia menjadi fobia paling umum kedua di dunia. Jadi, hujan jenis ini akan terasa menakutkan bagi kebanyakan orang. Bayangkan saja, benda yang turun dari langit bukanlah air, tapi laba-laba. Astaga naga! Bagaimana laba-laba bisa sampai terangkat ke angkasa? Hewan ini punya kebiasaan merayap di tempat-tempat tinggi, misalnya pagar atau pepohonan. Begitu sampai di puncak, laba-laba akan membuat jaring. Bobot jaring ini sangat ringan, sehingga bisa terangkat ke angkasa oleh aliran udara beserta laba-labanya. Hujan ini mirip laba-laba yang melakukan skydiving. Terlihat menakutkan bagi para pembenci laba-laba. Tapi kalau kamu fans beratnya, tenang saja, tidak ada laba-laba yang terluka kok. Serangga ini mendarat dengan selamat dan melanjutkan hidupnya seperti biasa, menakut-nakuti manusia. Antara tahun 1982 sampai 1986, beberapa rumah di kota Evans, Colorado dipenuhi jagung. Salah satu penduduk setempat mengatakan bertonton biji jagung jatuh di halaman rumahnya. Anehnya lagi, di dekat situ tidak ada ladang jagung yang bisa dijadikan sebagai penyebab fenomena ini. Pada tahun 2001, juga terjadi hujan kulit jagung di Kansas. Berita setempat melaporkan 50-70 cm kulit jagung memenuhi jalanan utama di kota Wichita. Hujan buah? Terdengar aneh, tapi penduduk di sebuah kota kecil di Inggris mengeluhkan apel telah berjatuhan dari langit selama beberapa menit. Ukurannya lumayan besar dan untungnya tidak ada yang terluka akibat peristiwa ini. Beberapa mobil saja yang rusak. Sudah pasti, warga setempat meminta penjelasan dari para ahli meteorologi. Mereka sependapat kalau angin kencang telah menerbangkan apel dari perkebunan di dekat situ, lalu menjatuhkannya di kota itu. Namun, beberapa warga yakin kalau apel itu jatuh dari pesawat yang melintas. Bagaimana dengan hujan selain makanan? Pada tahun 1969, hujan badai menerpa pantai Florida. Area itu dihujani bola golf dan es berukuran sama. Menurut liputan berita, puluhan hingga ratusan bola golf jatuh dari angkasa. Hujan es seperti ini bisa menyebabkan luka dan kerusakan parah. Untungnya, tidak ada yang terluka saat itu. Fenomena ini bisa dijelaskan secara logis kok. Di daerah ini banyak sekali lapangan golf. Angin kencang bisa saja bertiup, mengangkat semua bola itu, lalu menjatuhkannya ke tanah. Tapi hujan tercantik yang bisa kamu saksikan yaitu hujan meteor. Meskipun terkesan menakutkan, hujan ini tidak berbahaya kok. Hujan meteor seringkali terjadi dan kamu bisa melihatnya pada koordinat tertentu di langit malam. Ada sekitar 112 hujan meteor yang terjadi selama setahun, seperti hujan meteor Alpha Centauri. Saat puncaknya, akan muncul sekitar 3 meteor per jam. Tapi yang paling sering terlihat adalah hujan meteor Orionid atau sisa debu komet Halley. Biasanya terjadi pada bulan Oktober atau awal November. Pada tahun-tahun tertentu, meteor dapat terjadi sebanyak 50-70 kali setiap jam. Ternyata hujan salju juga unik loh. Salju kan juga turun dari langit. Misalnya, salju darah. Fenomena ini terjadi jauh di atas pegunungan atau di pantai di area kutub bumi. Jadi, alga yang ada di salju tersebut membuatnya berwarna pink. Dan terakhir, kalau kamu lihat salju berwarna kuning, jangan dimakan loh ya. Pokoknya jangan. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar, dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.